Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Khairunisa Satyani, yang kali ini akan eh, memandu atau menjadi moderator dan mempresentasikan proyek dari kelompok satu. Anggota dari kelompok satu yaitu ada Muhammad Ibnu Andreas, Dena Rahma Septiani, dan saya sendiri Khairunisa Satyani. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Ibnu Andreas. Baik, untuk yang pertama ada pengenalan aplikasi. Cemerja memiliki arti cemerlang mengeja dan belajar tanda baca. Deskripsi tentang aplikasi Cemerja, ID Project yang kami buat ini berbasis aplikasi mobile. Dapat digunakan untuk membantu para pengguna yang ingin belajar atau memahami tentang pembelajaran bahasa Indonesia mengenai tanda baca serta kata baku dan tidak baku. Kami berharap dengan hasil yang kami buat ini, pengguna dapat belajar lebih menyenangkan dan teredukasi dengan baik. Untuk pendekatan yang digunakan, aplikasi Cemerja hanya tersedia untuk perangkat mobile seperti iOS dan Android, dan berfungsi sebagai alat untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia yang diharapkan pengguna dapat belajar lebih menyenangkan dan teredukasi dengan baik. Lalu yang kedua ada Easy and Colorful Design. Pada pendekatan ini, aplikasi Cemerja didesain dengan tampilan yang mudah dan simpel, serta colorful sehingga memudahkan dan membuat pengguna nyaman dan menyenangkan. Lalu ada rancangan layout aplikasi. Untuk tampilan dasar aplikasi yang kami rancang akan berisi wireframe yang menampilkan nama dari aplikasi kami, menu navigasi yang menampilkan menu home pada aplikasi, lalu menu login yang menampilkan pilihan masuk sebelum bergabung ke dalam aplikasi, dan konten-konten yang menampilkan tampilan pada aplikasi. Dan ini adalah diagram alur semantik dari aplikasi Cemerja. Yang pertama ada T1 yaitu menu logo. Apabila kita klik new button atau mulai, lalu akan lanjut ke T2 yaitu daftar masuk. Selanjutnya untuk ke T3 kita klik navigasi button atau masuk. Untuk ke T4 atau bisa lanjut langsung ke T5 yaitu ke profile atau beranda. Nah, untuk beranda bisa langsung ke T6 yaitu menu kursus untuk mengklik navigasi kursus, lalu lanjut ke T7 untuk isi kursusnya, lalu T7 bisa kembali ke T5 yaitu beranda, lalu bisa ke T8 untuk ke menu rekomendasi, dan rekomendasi bisa kembali ke T4 yaitu menu profile dengan klik icon profile. Selanjutnya ragam dialog yang digunakan, ada ragam dialog berbasis form seperti tampilan di layar ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dialog yang akan digunakan. Nah, ragam dialog berbasis from. Pada tampilan di sini sudah ada tampilan daftar yang mana ada nama, email, dan password. Nah, untuk selanjutnya ada tampilan selamat datang di aplikasi Cemerja. Apabila di sini pada aplikasi ini kamu akan belajar beberapa aturan ejaan bahasa Indonesia, akses berbagai materi belajar, latihan soal, kuis, dan berbagai fitur menarik lainnya sekarang. Nah, setelah kita masuk pada menu ini, kita dapat klik mulai. Selanjutnya, di sini ada ragam dialog berbasis icon. Pada panah pertama ini dapat menuju ke kuis. Selanjutnya pada panah kedua dapat menuju ke kursus. Yang ketiga pada ikon tanda panah ketiga ini dapat menuju profile.
Lalu pada tanda panah keempat, ini menuju ke kursus. Dan pada tanda kelima atau menu home ini menuju ke beranda atau halaman home. Selanjutnya, ragam dialog berbasis bahasa pemrograman atau di sini ada kode HTML. Nah, pada buku pedoman kata baku dan kata tidak baku, lalu ada video pembelajaran mengenai kata baku dan tidak baku, daftar kata baku dan kata tidak baku. Apabila kita klik, maka akan menuju ke link kursus materi yang kita pilih. Salah satu contohnya, apabila kita klik video pembelajaran mengenai kata baku dan tidak baku ini, maka akan langsung menuju ke video pembelajarannya. Selanjutnya, mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Pada Cemerja apabila diklik maka akan terhubung ke link materi kursus yang disediakan. Selanjutnya, menu di dalam aplikasi Cemerja ada 7. Yang pertama ada beranda, lalu ada kursus, yang ketiga ada rekomendasi, yang keempat ada materi kursus, yang kelima ada kuis, yang keenam ada isi kursus, yang ketujuh ada profile. Selanjutnya, desain dan penjelasan aplikasi akan disampaikan oleh rekan saya, Koirunisa. Baik, selanjutnya desain dan penjelasan aplikasi. Pada tampilan pertama ini adalah awal dari aplikasi Cemerja, yang dimana saat membuka aplikasi berisi logo dari aplikasi Cemerja dengan background warna putih. Pada tampilan menu mulai ini adalah tampilan selamat datang di aplikasi Cemerja yang menjelaskan kegunaan aplikasi ini untuk pengguna yang akan memakainya. Kita dapat memilih menu mulai untuk menuju ke halaman selanjutnya. Nah, pada tampilan 2, ini ada menu daftar. Pada tampilan ini, pengguna diminta untuk membuat akun atau mendaftarkan akun supaya dapat mengakses aplikasi dengan mudah dengan memasukkan nama, email, dan juga password. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih untuk bergabung melalui akun Google atau Facebook. Ataupun apabila pengguna sudah mempunyai akun, maka bisa mengklik perintah sudah mempunyai akun lalu masuk. Pada tampilan ketiga ini, apabila pengguna sudah mempunyai akun, maka ini merupakan tampilan masuk atau tampilan login. Tampilan ini dibuat untuk pengguna yang sudah mempunyai akun. Dan juga masuknya bisa menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Pada tampilan keempat, atau di beranda ini, ada beberapa course atau pelajaran yang ditampilkan. Di antaranya, menu utamanya itu ada penggunaan tanda koma serta kata baku dan tidak baku. Adapun rekomendasi menu berbasis ikon seperti semua materi kursus apabila ingin mengakses semua materi kursus atau semua kuis jika kita ingin mengerjakan soal-soalnya saja. Selanjutnya pada tampilan kelima, ini merupakan tampilan menu kursus. Pada menu halaman ini berisikan kursus-kursus apa saja yang terdapat pada aplikasi Cemerja. Pada bagian ini, pengguna dapat membuka materi dengan mengklik materi yang ingin dipelajari. Contohnya di sini pada tampilan 6 ada kursus materi dari kata baku dan tidak baku. Pada bagian ini sudah terisi beberapa materi yang dapat pengguna akses seperti pedoman kata baku dan tidak baku, adapun video pembelajaran, dan juga ada daftar kata baku dan tidak baku. Setelah pengguna belajar dari materi yang sudah disampaikan, pengguna dapat langsung mengasah pemahaman melalui kuis yang telah disediakan. Nah, pada tampilan ketujuh ini merupakan tampilan profil. Pada tampilan profil ini terdapat nama lengkap, lalu nama pengguna, email, serta nomor telepon. Pada nomor telepon ini di menu daftar ataupun menu masuk itu tidak terdapat. Jadi jika ingin menambahkan nomor telepon supaya lebih efektif lagi dan juga supaya akun itu dapat terdaftar.
Ada juga menu logout apabila pengguna ingin keluar dari aplikasi, dan ini juga merupakan terdapat icon pada navigasi bar. Terdapat beberapa icon seperti icon home yang berbentuk rumah, lalu icon kursus yang berbentuk buku. Selanjutnya ada icon profile yang berbentuk seperti orang. Nah, logo aplikasi Cemerja ini terdiri dari beberapa colorful warna, sehingga kesannya itu ceria. Dan ini merupakan beberapa palet warnanya. Terdapat warna pink, secara pink, biru, kuning, dan juga putih, dan beberapa warna lainnya. Selanjutnya, font yang digunakan dalam aplikasi ini itu menggunakan Popin. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apabila kelompok 2 ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Baik, Putri, apakah ingin menanggapi ataupun memberikan pertanyaan, dipersilakan. Baik, izin boleh balik ke icon, maksudnya ke slide kursus. Ini bukan Putri. Bukan, yang apa? Tadi kursus apa aja yang kalian suguhkan di situ? Tanda miring, terus tanda baca, mungkin gitu. Mungkin slide ke-5 kali ya. Maksudnya oh ya, itu benar. Iya, gimana Putri? Boleh pertanyaannya? Itu materi khususnya hanya 6 materi ini ya? Izin menanggapi, ya Putri, kan nama aplikasi kami itu kan Cemerja. Nah, jadi pada aplikasi ini nih kita ngebahas khusus tentang kayak penggunaan tanda titik, kata baku dan tidak baku, singkatan atau akronim. Jadi emang aplikasi ini nih didesain untuk pembahasan materi tentang ini. Bagaimana Putri? Oh maaf, mungkin izin memberi saran ya. Mungkin itu kan ada penggunaan huruf miring. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga materi tentang penggunaan huruf yang bercetak tebal dan juga huruf yang bergaris bawah gitu, biar lengkap aja gitu. Soalnya kalau misalnya hanya penggunaan huruf miring, ada yang kurang gitu. Apakah terdengar? Oke, baik. Terima kasih masukannya. Terima Terdengar. kasih, Dena. Ya, Baik, terima kasih Putri atas tanggapannya dan pertanyaannya. Apakah kelompok 2 ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi? Baik, Janessa, dipersilakan. Sebelumnya aku mau nanya nih, kalau buat kalian sendiri untuk ejaan ini tuh tujuan awalnya kemana sih? Lebih ke SD, SMP, atau SMA, atau keseluruhan? Izin menjawab, Janessa. Jadi di saat ini itu kan banyak banget ya yang kalau misalkan ejaan-ejaan ataupun kita sebagai orang Indonesia gitu kadang masih salah. Jadi mungkin ini untuk umum gitu, karena secara umum juga kita sebagai mahasiswa juga kadang masih salah kan menggunakannya. Jadi ini dapat digunakan siapa saja. Ya kalau untuk warna sih, kalau menurutku udah bagus ya, karena kalian kan pakai warna pastel ya. Biasa kalau desain aplikasi-aplikasi lain itu kan pakai yang kayak birunya yang lebih biru, yang biru tua. Nah kalau aku udah setuju sih sama warna pastelnya tuh unik menurutku, karena tidak semua aplikasi biasa pakai warna pastel tuh enggak. Tapi mungkin bisa ditambahin kayak tombol peringatan gitu nggak sih kalau misalkan pada saat salah login atau gimana gitu. Itu sih saran dari aku.
Makasih. Terima kasih Ganesa sarannya. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan atau saran? Ya, Putri dipersilakan. Oke, sebelumnya juga mau mengapresiasi ya sama ide kalian tadi, karena memang benar kita yang kita sebagai mahasiswa aja masih banyak salah gitu mengenai ejaan dan bahasa dan lain-lain. Itu bagus banget idenya. Nah, mungkin ada tambahan lagi ya, mungkin saran. Ini kan tentang ejaan kan, mungkin bisa dimasukin kayak video-video belajar gitu juga. Jadi ada kayak apa namanya, pembelajaran yang berbasis video gitu loh. Jadi pengucapannya terus penekanannya atau apa bisa dimasukkan. Itu saja. Jawab Putri di tampilan 5. Di tampilan 5 boleh dibuka, Den. Di tampilan 5 itu diisi kursusnya terdapat juga video pembelajaran gitu yang nanti itu bakalan nyambung tampilan 6, mohon maaf. Di tampilan 6 ini kan terdapat nih beberapa kursus materi seperti buku pedoman, kata baku dan kata tidak baku. Nah, ini juga udah ada video pembelajarannya yang bakalan nanti nyambung ke YouTube gitu. Jadi kalau misalkan dipencet itu kita langsung masuk ke video pembelajaran di YouTube. Oh, oke. Maaf ya tadi kurang merhatiin. Terus tulisannya terlalu kecil juga. Maaf ya. Baik, terima kasih. Udah keren kok. Apakah kelompok dua ada yang ingin menanggapi lagi atau memberi pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Mau nanya lagi. Boleh. Kalau Ya, ide ini silakan. sendiri tuh, kalau ide Camerja sendiri tuh, apakah dari kalian dari kalian bertiga murni atau dari ada masukan lain atau gimana untuk idenya sendiri? Izin menjawab Putri, untuk pembuatan aplikasi Cimerja ini murni dari pemikiran atau ide dari kelompok 1 karena pertama kali kita bikin yang dibagi kelompok itu kita bingung nih mau nentuin aplikasi apa, terus kayak lihat-lihat dari yang kayak dibilang Nisa tadi bahwasanya kita sebagai mahasiswa aja masih kayak suka salah gitu dalam penggunaan bahasa Indonesia atau tanda titik komanya. Jadi kayak oh iya gimana kalau kita bikin aplikasinya aja, siapa tahu kayak ini bisa teredukasi dengan baik gitu nantinya di semua kalangan. Oke, makasih Rena. Izin bertanya lagi boleh? Boleh. Yes, silakan. Dalam pengerjaan ini kira-kira apa sih tantangan kalian maksudnya mungkin masalahnya atau apa aja yang kendala-kendala kalian gitu. Mungkin bisa diceritain. Makasih. Kan bisa jadi bahan evaluasi juga gitu. Izin menjawab Putri, kalau dari saya mungkin itu dalam pengkombinasian warna seperti yang udah ditanggepin juga kan sama Janesa tentang warna gitu. Emang dalam segi warna dalam pembuatan aplikasi itu menjadi poin ya. Jadi menurut aku tantangannya di situ, gimana cara kombinasin warna supaya di aplikasi itu cocok. Mungkin itu tantangannya. Nah, iya benar Iya, banget. menambahkan juga kan waktu presentasi pertama itu ada dikoreksi sama ibunya ya waktu itu karena yang pertama itu aplikasi kami warnanya terlalu monoton gelap gitu jadi kurang menarik untuk dipelajari. Oke, baik. Terima kasih banyak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi atau memberi saran? Boleh. Ya, Jangan dipersilakan. Mau nanya sih buat kalian sendiri kan tadi kan mau pakai kesannya ceria tuh kenapa sih nggak pakai warna kayak kuning gitu kan yang kayak bener-bener kayak cerah banget gitu kan jadi kan biarin kesannya ceria kenapa milih warna pastel gitu apa sih ide awalnya kok milih warna pastel apa mungkin memang kayak biarin bikin orang lebih menarik dengan warnanya yang kalem atau gimana gitu.
izin menjawab ya Janessa. Kan tadi tantangannya itu dalam tantangannya itu pengkombinasian warnanya kan yang emang agak sulit. Nah, terus kalau misalkan nyoba yang warna kuning atau ceria banget itu takut ngejreng gitu. Jadi masih agak ragu-ragu kalau misalkan pakai warna-warna yang cerah. Jadi cari aman mungkin dengan menggunakan warna pastel. Oke, makasih. Baik, apakah sudah cukup tanggapannya? Ini kayaknya rekan kami ada yang mau nanya, Jenita masih mau nanya satu pertanyaan lagi. Boleh. Untuk Janita boleh dipersilahkan untuk bertanya. Ya baik, di sini saya mau bertanya, kalau misalkan kedepannya nih kalian mau ngejalanin proyeknya gitu, nah kalian mau bekerja samanya itu dengan siapa gitu? Apa masih sama-sama atau ada yang ngebantuin gitu? Ya, itu aja. Buat Janita boleh diulang nggak pertanyaannya? Mohon maaf. Udah, ini aku ganti aja pertanyaannya. Kan tadi itu di slide yang terakhir, nah ada itu MOCK. Nah, MOCK awal ini merupakan tampilan awal kalian. Maaf ya, Maaf. Bagaimana Janita tadi pertanyaannya? Ya, sebentar, Den. Oke. Aku ini ya, ngetik aja ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Izin menjawab dari pertanyaan Jenita. Kalian kedepannya bakal bekerja sama dengan siapa terkait ini? Nah, mungkin kami belum tahu ya, karena kan aplikasi ini masih awal dan perlu banyak dikembangkan seperti yang kalian menanggapi dan tambahan tadi. Nah, mungkin untuk kami memperbaiki dulu aplikasinya semaksimal mungkin gitu. Jadi, baru kami akan mencari untuk bekerja dengan siapa untuk pengembangan aplikasi ini. Bagaimana Janita? Iya. Baik, terima kasih atas kelompok kedua atas tanggapan dan pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.